bulan ya, di bulan Mei dan Oktober untuk devosi. Devosi itu seperti puji-pujian gitu ya untuk Maria gitu. Dan di situ saya udah mulai kayaknya nggak bener ini. Lalu ada ziarah ke patung-patung segala macam itu udah mulai Maria, mulai udah bercerita pengalaman hijrah saya untuk masuk Islam seperti apa. Jadi sedikit cerita, saya masuk Islam tahun 2020 November tanggal 24. Tapi perjalanan masuk Islam tidak lalu ujuk-ujuk masuk Islam. Jadi saya lahir dan dibesarkan di keluarga Katolik yang bisa dibilang religius ya. Jadi Bapak Ibu mengajarkan saya pendidikan Katolik itu juga sangat mendalam gitu sih. Juga termasuk aktivis, Bapak Ibu juga penggerak gereja gitu. Dan saya dari kecil ikut di kegiatan seperti putra altar itu seperti melayani romo waktu misa seperti itu. Lalu di kegiatan gereja seperti kor, lalu kegiatan doa rosario ya. Rosario itu jadi seperti devosi untuk Maria. Semuanya saya lakoni dari kecil. Jadi tidak ada terbersit sama sekali untuk masuk Islam itu tidak ada sama sekali. Lalu masuk Islam pun sebetulnya juga perjalanannya panjang karena ketika saya sudah mulai menginjak besar ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang timbul di hati saya. Jadi ketika saya mengikuti suatu kor yang bisa menyanyikan, bisa membawakan sebuah lagu-lagu pujian untuk Tuhan, di situ saya ada perasaan bangga gitu ya. Tapi lalu ada pertanyaan dari saya, apakah yang seperti ini yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan berkenan atas puji-pujian yang saya bawakan? Seperti itu. Lalu waktu sudah mulai berkeluarga, mulai punya anak-anak kecil, itu yang agak sedikit protes kalau ikut misa gitu. Kalau misa itu di pagi hari, Minggu pagi, itu biasanya agak lama ya kok ya, 1,5 jam. Jadi kalau misalnya mempunyai anak kecil itu agak riwah gitu deh. Jadi jam 7 nanti sampai jam 8:30. Kadang sudah rewel di dalam gereja gitu. Kadang kita bawa bekal segala macam. Tapi saya termasuk tipe orang yang kalau derek misa itu saya kesampingkan semua alat komunikasi. Saya sebisa mungkin mendidik anak juga mengikuti misa itu tanpa ada selingan macam-macam gitu ya. Jadi waktu itu saya mulai berpikir gitu, kok Yusuf Foto ini sih merumuskan semua misa-misa ini dari awal khotbah pertama, khotbah kedua, bacaan Injil ya. Kok itu bacaan Injil 1, 2, lalu ada khotbah romo segala macam. Terlalu lama menurut saya akhirnya ketika berkeluarga gitu. Lalu saya mulai berpikir ini sebetulnya siapa sih? Karena waktu itu saya mengimani Yesus, jadi saya pikir apakah Yesus waktu itu mengajarkan seperti ini nih gitu? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi saya pikir ini berarti urusan manusia seperti itu. Jadi sudah mulai berpikir seperti itu, lalu akhirnya saya mulai karena kecintaan saya dari Yesus waktu itu saya sudah mulai ketika di Katolik itu kalau ada acara-acara sembayangan itu porsi doanya ke bundanya itu lebih banyak. Jadi 1 kali doa Bapak kami, 3 salam Maria. Nah ini untuk saya yang sangat fanatik pada Yesus sedikit cemburu gitu ya. Kok iso gitu? Tuhannya yang dikesampingkan gitu. Justru malah Maria yang diutamakan. Saya udah mulai kok iso ya. Dan itu ada di Katolik kan ada 2 bulan ya, di bulan Mei dan Oktober untuk devosi. Devosi itu seperti puji-pujian gitu ya untuk Maria gitu. Dan di situ saya udah mulai kayaknya nggak bener ini. Lalu ada ziarah ke patung-patung segala macam itu udah mulai Maria, mulai gelisah hati saya. Bukannya ini bukan tempat yang tepat untuk saya gitu.
Tapi karena memang kecintaan saya dengan Yesus sangat besar, jadi akhirnya saya nolehnya ke tetangga sebelah, jadi ke Kristen waktu itu. Jadi saya pikir Kristen ini lebih simpel gitu. Jadi segala sesuatunya dikembalikan ke Yesus gitu. Jadi waktu itu, oke, saya fix masuk Kristen gitu. Dengan segala pertimbangannya. Tapi karena waktu itu ditentang oleh papa anak-anak. Jadi karena kamu tuh nggak usah reko-reko gitu. Memang idealnya kan keluarga ini satu iman gitu. Jadi waktu itu sudah diajak berpisah sebetulnya. Udah kalau kamu di Kristen kita berpisah aja. Sempat gitu kok. Diajak 2 kali. Tapi waktu itu lalu ditengahi oleh keluarga. Padahal saya sebetulnya udah dihadapkan ke beberapa pejabat gereja itu kok. Jadi ke ketua lingkungan, ke prodiakon, sampai ke romo paroki. Jadi memang dibenturkan ke banyak pejabat-pejabat Katolik sendiri. Tapi memang saya mungkin kalau keyakinan agak sedikit keras kepala saya. Karena nanti urusannya bagaimanapun juga urusan pribadi saya dengan Tuhan saya ketika mati gitu. Jadi waktu itu apapun itu saya hadapi gitu. Proses masuk Islamnya kalau. Nah, akhirnya masuk Islam. Akhirnya itu waktu itu sebetulnya kompromi dulu kok. Jadi waktu itu mengajak berpisah, kompromi karena dia punya klinik segala macam. Tidak ke klinik, kembali ke Katolik, tapi beliau meninggalkan kliniknya gitu. Saya kembali ke Katolik. Dan itu bergerilya. Akhirnya sebelum pandemi saya memutuskan untuk ayo dikuatkan ke Kristennya. Tapi kadarullah pandemi. Jadi akhirnya saya mempunyai, karena semuanya serba lockdown ini, lalu mempunyai teman online. Saya karena senang bernyanyi, jadi saya mempunyai aplikasi bernyanyi di situ. Di situ ada komunitas bernyanyi yang mereka kebanyakan sebetulnya Muslim kok, tapi ada yang mengajak saya sharing lah intinya. Jadi beliau ini menyatakan kalau tidak sempurna seorang Muslim kalau tidak mengimani nabi-nabi yang terdahulu. Salah satunya Isa tadi. Nah itu gerbang yang membuka saya untuk mau sharing gitu, karena tidak merasa terintimidasi gitu. Nah di situ beliau tidak banyak menyampaikan Islam sebetulnya kok, tapi justru malah banyak membukakan hal-hal yang ada di Katolik itu sendiri, di agama saya terdahulu gitu. Seperti yang Yesus itu menyatakan saya datang tidak berkata-kata tidak dari diri saya sendiri, tapi dari Bapa. Jadi sebetulnya kan memang bukan dari Yesus itu sendiri. Lalu pernah mengatakan Yesus itu datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, padahal apa yang saya lakukan selama itu justru labrak semua semua aturan-aturan yang ada di Taurat. Makan babi, nyumpah ngapunten, sudah pernah saya lakukan. Segala macam hal-hal yang haram seharusnya dimakan itu semua pernah saya lakukan. Jadi ngapunten itu. Lalu akhirnya karena teman ini kalau sharing memakai dalil, memakai dasar-dasar semua apa yang ada di Injil gitu. Jadi Injil ya di Bible sebelumnya gitu. Jadi akhirnya di satu ketika teman ini bertanya tentang Trinitas. Nah disitulah saya seperti berdongeng karena tidak ada dasarnya ya kok. Ada di mana Trinitas itu tidak ada. Karena setelah itu dia menyampaikan ada konsili Nisea ya. Jadi di situ intinya sebetulnya Trinitas itu dirumuskan oleh manusia. Di situ iman saya ambrol. Lalu disampaikan oleh beliau ini teman saya bahwa ada surat Al-Ikhlas. Di situ semakin runtuh iman saya. Disampaikan bahwa Tuhan itu satu, bahwa semua menggantungkan kepadanya, tidak diperanakan, tidak ada yang menyerupai satu pun yang sama dengan Tuhan dan sama Allah gitu ya. Itu benar-benar saya sudah itu mewek saya udah intinya selama 40 tahun saya mengimani agama saya terdahulu. Lalu
apa yang sudah saya lakukan selama ini, nothing gitu ya, tidak ada hal yang berarti selama ini untuk mengimani. Karena waktu itu saya betul-betul mengimani Yesus ya. Jadi saya pikir saya sudah mempersembahkan semua hidup saya untuk Yesus. Ternyata itu pun salah. Jadi waktu itu tapi tidak semata-mata lalu saya masuk Islam karena memang itu hal terakhir yang pernah ada di pikiran saya. Karena saya pun tidak mengenal Allah itu siapa. Jadi saya tidak mau menjadi pelarian saya gitu. Akhirnya waktu itu saya minta ke Bapak, berdoanya ke Bapak karena Yesus sudah bukan lagi manusia gitu. Saya lari ke Bapak minta tolong waktu itu karena takut mati juga kok. Takut mati. Karena imannya masih ternyata salah ya, wadah apa yang selama ini saya yakini gitu. Tapi ketika selalu berdoa kepada Bapak berarti ada anak gitu. Wah ini nggak tepat ini. Ada Bapak, ada anak, berarti ini sudah memang bukan tempat saya lagi untuk meyakini Bapak itu sebagai Tuhan gitu. Lalu akhirnya tolong perkenalkan pada saya Islam ini apa gitu. Lalu saya banyak dikasih muling Zakir Naik, lalu ada Hidayat, Abdul Somad, dan banyak hal yang lain. Di situ saya sedikit-sedikit mulai belajar Islam. Seperti itu. Jadi 2020 ya? 2020 bersama bulan November. Alhamdulillah. Yang tadi disebutkan Trinitas, mau tahu ayatnya? Iya. Buat Bapak Ibu nih, sekalian ya, mumpung bahas Trinitas. Tapi saya mau memberitahukan ini bukan dalam rangka mengolok-ngolok atau menghina agama orang lain ya. Bukan, mohon maaf ya. Saya cuma menguatkan apa yang dikatakan oleh Mbak Dias. Bentar, Mbak. Ini saya taruh sini. Ini tolong digeser. Geser. Yang dianggap sebagai ayat yang ada ajaran atau konsep Trinitas, ini digeser di bawah. Nah, nggak di bawah ini, di bawah. Satu di bawah. Nah, itu adanya di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bunyinya seperti ini, tolong dibacain. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, itu yang disebut sebagai satu-satunya ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas di dalam Bible. Ini Bible-nya Katolik. Di depan kita bisa lihat kitab suci Katolik ya. Tidak untuk apa? Diperdagangkan. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa tuh? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi kan tadi kan? Nah, tadi yang dibaca ayat itu ada catatan kakinya. Nah, catatan kakinya ini tolong dibacain biar Bapak Ibu dengar nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di bibir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa Pak? Palsu. Pak dia saya ngomong ya, bukan saya ya. Pasti tidak asli. Pakai pasti kan? Iya pasti. Berarti dipastikan bahwa ayat itu tidak asli. Disebutkan awalnya itu adalah catatan di pinggir halaman. Jadi pada zaman dulu orang menyalin itu biasanya menggunakan kolom-kolom. Di pinggir halaman biasanya ada catatan. Catatan ini bisa berupa tafsir, bisa berupa pemikiran agama. Kemudian dikatakan apa? Disisipkan. Berarti ada pemikiran agama atau mungkin ada tafsir yang naik pangkat jadi ayat gitu. Betul kan Pak? Tadinya bukan ayat gitu, jadi ayat, berarti kan naik pangkat gitu. Jadi artinya pemikiran agama yang dijadikan agama. Di dalam seluruh Bible
itu hanya satu itu yang benar-benar menggambarkan konsep Trinitas. Gitu. Ya, ini saya jadi langsung nih, ya, nggak apa-apa ya. Nah, sampai belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. MC-nya tadi nggak nyetop dulu soalnya. Jadi. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya langsung saja nimbrung nih dengan Mbak Dias, karena Mbak Dias sudah menceritakan, ternyata Mbak Dias juga mungkin tidak bisa menjelaskan Trinitas secara utuh gitu ya. Ya karena memang kalau ada orang yang paham Trinitas berarti dia nggak paham sebenarnya. Yang ngomong gitu siapa? Orang-orang yang meneliti tentang Trinitas. Ahli-ahli perjanjian baru atau yang kita sebut dengan scholar-scholar perjanjian baru dari negeri barat. Mereka sampai akhirnya mengatakan, kalau ada orang ngaku ngerti Trinitas, berarti sebenarnya dia nggak ngerti Trinitas. Sampai begitu. Mau contoh nggak Bu? Mau contoh nggak Bu? Trinitas itu mengatakan atau beriman bahwa yang namanya Tuhan itu, Tuhan Bapa, itu adalah Tuhan. Anak, ada Yesus, itu juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Betul ya? Yeah. Jadi akidahnya begini, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ini bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Ada yang paham Bu? Alhamdulillah nggak paham. Waduh, kalau paham bahaya nih. Mbak Dias paham? Ya. Alhamdulillah, karena nggak paham jadi masuk Islam. Ya, nanti lanjut lagi Bu. Bapa itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, Roh Kudus itu maha kuasa. Tapi bukan tiga maha kuasa, tapi satu maha kuasa. Ada yang bawa bodrek? Mungkin paramek gitu. Jadi bagaimana akal manusia bisa menerima bahwa ada tiga pribadi, ya, tapi satu hakikat. Nah, bilangnya satu hakikat. Satu hakikat itu berarti namanya apa ya? Satu substansial gitu. Satu gimana ya jadinya? Nah saya aja ngejelasin ini bingung nih. Padahal saya udah belajar lama nih. Jadi satu kesatuan boleh. Tapi maksud saya hakikat itu apa ya? Ya hakikat ya bahasa Indonesia ya. Hakikat itu kan bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia ya, betul ya. Jadi tiga pribadi tapi satu hakikat. Bilangnya bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Ya Bu ya. Pokoknya telan dulu aja Bu. Mau ngerti nggak ngerti pokoknya telan dulu aja. Masalahnya, kalau yang disebut Bapa itu adalah Tuhan yang Maha Esa, terus kemudian ada Tuhan yang berkarya di bumi, ya, atau Yesus, terus kemudian ada Tuhan yang menyertai manusia, Roh Kudus. Kalau mereka bilang bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan, masalahnya di dalam Bible ini ada ayat yang bercerita Yesus dibaptis di Sungai Yordan, betul? Betul kan? Yesusnya di mana? Di Sungai Yordan. Roh Kudus turun menjadi apa? Merpati. Burung merpati, masih inget ya Bu? Kemudian dari langit ada suara apa? Suara Allah Bapa. Allah Bapa. Suaranya gimana tulisannya? Apa ya kok? Inilah anakku yang kukasihi. Masih ingetan saya dari dia. Padahal dia yang Katolik udah. Di langit ada terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Di udara kita melihat ada burung merpati yang katanya Roh Kudus. Di sungai ada Yesus sedang dibaptis. Bapa, Roh Kudus, Yesus nongol bareng gitu. Loh ya kan nongol bareng. Ya kan ada suara, berarti ada kan. Ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ada Yesus di sungai sedang dibaptis. Kalau katanya satu Tuhan, kok nongol bareng tiga-tiganya gitu. Berarti tiga apa satu? Tiga. Orang Kristen tetap bilang satu. Loh, kita gini ya, Pak ya, Bu ya, mohon maaf ya, guru-guru kita di sini. Kita tidak boleh menghina agama mereka. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghina sesembahan mereka, ya. Tetapi kenapa kita bahas di sini? Karena kalangan mereka itu masih melakukan upaya kristenisasi. Betul, Pak? Bu, masih ada nggak Pak, Bu? Masih ada? Oh, oke. Kalau masih ada kita tetap duduk di sini, Mbak. Kalau udah nggak ada kita pulang. Karena masih ada upaya kristenisasi, makanya kami yang dari dulunya dari sono
atau saya berani menyebut diri saya mantan kafir, ya, jangan mualaf terus Bu, masa mualaf terus? Udah 10 tahun disebut mualaf terus. Nanti kalau disebut mualaf terus saya datang ke kantor sini Pak minta zakat gitu. Kan lucu ya begitu, nggak boleh ya. 2 tahun, 3 tahun masih boleh lah ya disebut mualaf ya. Kalau sudah lewat jangan mualaf terus. Mantan kafir aja. Saya lebih bangga disebut mantan kafir daripada mantan muslim. Nah, Pak, ada yang mau disebut mantan muslim Pak? Nggak ada kan? Nah, alhamdulillah. Jadi lebih baik disebut mantan kafir karena saya sudah muslim. Alhamdulillah. Nah, ketika kita bicara mengenai akidah orang lain, kita juga harus berhati-hati. Berhati-hati dalam arti kita tidak boleh menghina agama orang lain, kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain, tetapi kita hanya bicara berdasarkan teks yang ada di sini. Memang betul teks yang ada di sini itu punya tafsir. Kita juga punya Quran, juga ada tafsirnya. Yang berhak menafsirkan Quran adalah ulama-ulama Islam. Yang berhak menafsirkan kitab Kristen, ya ulama-ulama Kristen. Tetapi kita kan juga punya akal dan pikiran. Akal dan pikiran kan kita juga bisa pakai untuk menelan atau mencerna ayat-ayat yang mungkin tidak perlu tafsir. Betul kan? Di Quran juga ada ayat-ayat yang sudah jelas, tidak perlu tafsir. Babi itu haram. Perlu tafsir apa kalau babi haram? Perlu tafsir apa Bu kalau babi haram? Tapi kalau di sini yang bawah tulisannya babi hutan yang bawahnya. Yang atas tulisannya cuma babi. Yang bawah terbitan 74, yang atas terbitan 2023. Yang bawah disebut terjemahan baru 1, yang atas disebut terjemahan baru 2. Berapa tahun ya bedanya berarti ya? 2003 tambah 25 berarti 58 tahun ya. Betul. 23 Sekitar. Iya kan 26 tambah 23 jadi berapa? 49 tahun. Sudah berubah jadi babi hutan. Dari babi hutan jadi babi. Tapi ternyata yang tahun 62, nah 62 ke 74 berapa tahun? 12 tahun ya. Yang 62 terbitan 72 tulisnya cuma babi. Babi haram. 74 jadi babi hutan haram. Beda nggak Pak? Babi hutan sama babi? Beda. Hah? Beda Bu? Sama-sama babi. Jadi itu sendiri. Biarin. Babi haram boleh. Kalau ditulisnya babi, orang mikirnya gimana? Mau babi ternak, mau babi hutan, pokoknya haram gitu ya. Tapi kalau ditulis babi hutan, yang babi ternak haram nggak? Enggak. Ada beda berarti. Berarti kalau ditulisnya babi hutan haram, babi ternak boleh dong. Harum Bu, bener Bu, harum. Jadi kelebihan saya dibandingin guru-guru kita yang di depan ini, saya pernah makan babi Bu. Tapi alhamdulillah setelah saya bersahadat, nggak ada loh rasa kepengen tuh makan lagi, nggak ada loh Bu. Beneran nih demi Allah nih Bu, nggak ada rasa kepengen. Walaupun kalau inget ya harum memang. Apalagi babi kecap, waduh. Tapi alhamdulillah sejak saya bersahadat tidak ada sedikit pun rasa ingin makan babi. Saya tidak tahu kenapa. Karena mungkin di dalam perjanjian lama ya, di dalam perjanjian lama itu memang ditulis babi haram atau babi hutan haram. Dan di ayat lain juga ada. Jadi kalau kita telaah larangan-larangan yang ada di dalam kitab sucinya orang Yahudi ya, yang dijadikan sebagian kitabnya orang Kristen, larangan-larangannya lebih ketat malah daripada kita. Lebih ketat dari Islam. Contoh apa? Ikan yang boleh dimakan itu hanya yang bersirip dan bersisik. Nah loh, bersirip dan bersisik yang boleh dimakan. Kalau salah satunya nggak memenuhi syarat, nggak boleh dimakan. Kalau gitu lele boleh dimakan nggak Pak?
Nggak boleh. Padahal banyak vitaminnya ya Bu ya. Ikan patin kalau gitu boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Cumi juga. Ikan paus boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Jadi lebih ketat ya, lebih ketat. Tetapi ya alhamdulillah, ketika saya dulu dari Kristen masuk ke Islam, mengenai yang masalah diet itu tadi, masalah makanan itu tadi, saya berpikir gini, waduh, kok di sini kitab ini nggak boleh dimakan nih, kayak lele, udang gitu juga nggak boleh dimakan. Di Islam boleh nggak? Boleh. Loh, kok boleh? Saya mendapatkan informasi atau pesan bahwa kalau di Islam itu hukum asalnya halal, ya. Dia menjadi haram ketika ada larangannya, baru jadi haram. Terus kalau di Bible, unta haram apa halal Bu? Nggak tahu ya, saya belum kasih tahu ya. Haram ternyata Bu, haram. Kok di Islam jadi halal? Nah loh, kok beda? Ada yang tahu jawabannya? Pertama itu, tapi ada sebab khusus kenapa unta diharamkan di dalam kitabnya orang Kristen. Dan ini terjawabnya malah di Islam saya. Terjawabnya di Islam. Karena di Islam setelah saya baca, ternyata Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam pernah mengharamkan unta karena dia punya sakit. Dia sendiri yang mengharamkan unta. Ini di dalam tradisi riwayat di dalam Islam ya Pak ya. Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan unta, makanya Allah SWT menghukum Bani Israel dengan mengharamkan unta. Itu sebenarnya. Ya, jadi semuanya ternyata tuh kalau ditelaah atau dipelajari ada jawabannya. Bukan berarti Islam ini istilahnya secara institusi orang akademisi mengetahui atau orang awam bilang Islam baru ada di abad ke-7. Bentar dulu. Ternyata kalau kita pelajarin, terbukti Islam tuh bukan agama baru. Gitu. Ini menurut perspektif kita nih sebagai mantan kafir nih, ya. Jangan terpengaruh oleh perkataan akademisi semuanya. Jangan semuanya terpengaruh oleh perkataan akademisi. Profesor mau bilang Islam agama baru abad ke-7, monggo, dia akademisi. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya apa Bu? Oh. Nabi Adam alaihissalam agamanya apa? Islam. Nabi Musa alaihissalam? Islam. Nabi Yakub alaihissalam? Islam. Nabi Isa alaihissalam? Islam. Nih ya, ini saya bacakan sedikit nih. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini saya baca dari kitabnya orang Kristen nih. Kejadian 17 ayat 3, Nabi Ibrahim alaihissalam sujud doanya. Keluaran 34 ayat 8, Nabi Musa alaihissalam sujud doanya. Bilangan 16:22, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sujud. Yosua 5 ayat 14, Nabi Yosua bin Nun sujud. 1 Tawarik 19:20 dan Mazmur 95 ayat 6, Nabi Daud alaihissalam dan kaumnya sujud. Nehemia 8 ayat 6, Nabi Ezra atau kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam doanya sujud. Matius 26 ayat 39, Nabi Yesus alaihissalam sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud dengan 7 titik, ya kan? Kita tahu semua lah ya. Wajah, dahi dan hidung, kedua mata, kedua lutut, kedua kaki. Diperintahkan sujud. Kita doanya, sholatnya sujud juga. Berarti nabi-nabi sebelum kita Muslim bukan? Muslim. Berarti nabi-nabi yang di sini Muslim bukan? Muslim. Secara akidah, ya. Secara akidah mereka tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Tidak ada. Nah, yang disebut dengan Abraham alaihissalam di sini tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ada seorang rabi Yahudi namanya Rabbi Tovia Singer. Di dalam YouTube dia mengatakan apa? Kalau sampai Abram, mereka menyebutnya Abram ya, Abram itu Abraham. Kalau sampai Abraham, ya, kalau Abram Ibrani, Abraham udah Latin, Ibrahim itu Islam, kalau di Tanah Abang Boim, Baim. Sama sebenarnya akar katanya sama.
Akar katanya sama sebenarnya. Nah, Rabi Yahudi itu mengatakan apa? Kalau sampai Abram tahu ada yang namanya Trinitas, dia bakal nangis guling-guling di lantai. Ya. Sampai ngomong begitu. Artinya Abraham alaihissalam, kita menyebut setiap nama nabi, kita harus sambung dengan alaihissalam. Ya, semoga damai beserta dia. Itu tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tidak pernah mengajarkan yang namanya Tuhan yang Maha Esa bisa jadi manusia. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Nah, saya sebutnya Allah karena tulisannya Allah. Ya. Karena orang Kristen Indonesia menggunakan kata Allah, tulisannya ALLAH. Kita bacanya Allah. Orang Kristen di dalam kitabnya mereka menggunakan kata Allah. Saya sebenarnya ingin berdiskusi dengan guru-guru di Muhammadiyah untuk masalah penggunaan kata Allah di dalam kitab mereka ini. Ya, kenapa? Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu definisinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau kata Tuhan di dalam KBBI, definisinya itu adalah sesuatu yang dipuja dan disembah. Ya, contohnya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau Allah itu adalah nama Tuhan, di dalam Bible ini kata Allah itu bukan nama. Nanti ada ayat bunyinya begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Betul? Tuh, ngaku deh sekarang. Kalau jangan ada Allah lain di hadapanku, itu berarti nama atau gelar? Gelar. Ya, saya ingin bekerja sama atau mungkin mendapatkan arahan petunjuk dari guru-guru di PP Muhammadiyah mengenai penggunaan kata Allah ini yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dengan kaidah bahasa Arab, ya Pak ya. Karena apa? Karena kalau guru-guru kita di sini pasti tahu yang namanya Kamus Bahasa Arab Al-Munjid. Insya Allah tahu Pak ya? Yang menyusun siapa Pak? Tahu Pak? Louis Makluf. Ya kan? Betul kan? Itu orang Kristen atau orang Islam Pak? Katolik sudah. Ya, Katolik. Louis Makluf mendefinisikan kata Allah itu adalah ismu al-zat al-wujud al-wajib. Nama daripada pribadi yang selalu ada dan apa namanya, maha ada gitu lah istilahnya, wajib ya. Jadi nama tulisnya ismu. Kalau ismu kan berarti nama. Jadi orang Kristen Arab tahu bahwa kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Kristen Arab. Yahudi Arab itu menerjemahkan kata, masih ingat ada Yahweh? Ya. Nah, Yahweh kan? Yeah. Orang Kristen menemukan kata Yahweh itu artinya apa? Memvokalkan 4 huruf yang paling suci di dalam kitabnya orang Yahudi untuk nama Tuhan. Jadi tulisannya kalau dalam bahasa Latinnya kita bisa nulis Y, H, V atau W, H, Yod, He, Vav, He. Itu kalau menyebutkan hurufnya, atau contoh misalnya A, B, C, D gitu. Mereka menyebut hurufnya Yod, He, Vav, He. Itu adalah nama yang paling suci di dalam agama Yahudi. Yahudi Arab menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan kata Yod, He, Vav, He itu menjadi bahasa Arab apa Pak? Bu? Allah. Menjadi kata Allah. Jadi artinya Yahudi Arab memandang bahwa kata Allah itu adalah setara dengan Yod, He, Vav, He itu, ya. Yod, He, Vav, He adalah nama ke-6. Mereka mengenal ada 7 nama. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod, He, Vav, He, kemudian Zevaot. Dari 7 nama itu, yang dianggap paling suci adalah yang Yod, He, Vav, He. Makanya mereka tidak boleh menyebutkan Yahweh, Yehova, nggak boleh. Yang menemukan Yahweh itu bukan orang Yahudi, orang Kristen. Namanya Jean Bardus, menulis di bukunya di dalam judulnya The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567.
Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Yang boleh menyebutkan bagaimana penyebutan Yahweh hanya Kohen Gadol namanya. Kohen Gadol itu imam besar. Imam besar itu adalah dari suku Lewinya orang Yahudi. Ya, mereka yang boleh menyebutkan itu 1 tahun 1 kali di dalam sebuah upacara yang paling kudus. Ya, yang tahu menyebutkan cuma dia. Umatnya nggak ada yang tahu, nggak boleh. Mereka umatnya mengganti itu dengan menyebutnya sebagai Adonai atau Hashem. Adonai bahasa Arabnya itu Rob. Hashem bahasa Indonesia itu apa ya? Nama itu. Jadi mereka nggak boleh menyebut Yahweh, ya. Nah, balik lagi tadi ke sini. Sampai di mana tadi? Trinitas kan ya. Jadi nabi-nabi kita semuanya tidak pernah ada yang mengajarkan Trinitas. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen yang sudah jadi perjanjian lama, nabi-nabinya juga tidak ada yang menggambarkan atau menceritakan atau mengajarkan Trinitas, nggak ada. Bagaimana dengan Yesus di dalam 4 Gospel? Dia pernah nggak mendengar Yesus mengajarkan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus dan ketiganya satu? Gitu. Nggak pernah ya? Malah atau bahkan yang diceritakan di dalam Bible tentang Yesus, malah kalau boleh dibilang itu sejalan dengan yang ajaran Islam. Tuh, percaya nggak? Tadi Mbak Dias bilang bahwa Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Betul? Ya. Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Betul kan? Ada lagi. Sebelum langit dan bumi runtuh, 1 iota atau 1 huruf yang paling kecil dalam bahasa Ibrani tidak boleh dihilangkan. Artinya hukum Taurat tetap harus ada, ya kan? Tetapi dari mana kok Kristen bisa bilang yang haram itu babi misalnya, tapi hukum itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, itu yang ngajarin siapa? Nah, Paulus. Paulus sama Paus sama nggak? Nggak kenal. Oh, nggak kenal. Kemarin Paulus datang ke Indonesia, ada yang cium-cium kepala ya. Izin minum dulu ya. Kalau kita biasa begini, ya kita melihat ya tradisi ya. Ketika orang yang muda mencium tangan orang tua wajar, ya kan? Tapi kalau orang tua sendiri kan itu memang kita diajarkan dari kecil begitu ya Pak ya. Tetapi kalau orang yang bukan orang tua kita kadang-kadang kan kebablasan. Kita juga mencium tangan orang tua tapi bukan orang tua kita. Saya udah masuk Islam ya, kita melihat ikut-ikutan. Temu orang cium tangan, temu orang cium tangan. Suatu kali saya ketemu dengan seorang syekh yang dari Arab Saudi. Ketika saya ketemu dia, ya saya pikir nih syekh, ini guru agama istilahnya yang dihormati lah ya, di Arab Saudi lagi ya. Jadi ketika saya mau cium tangan dia nggak mau dicium. Dia nggak mau dicium. Dia bilang sama saya, kamu laki-laki, saya laki-laki. Kamu manusia, saya manusia. Kalau kita salaman, sama-sama tegak badannya. Jangan ada yang menunduk-menunduk begini. Kok bisa begitu? Pikir-pikir benar juga ya. Khutbah Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang kulit hitam tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Takwanya. Berarti gimana kalau kita cium-cium tangan orang? Benar juga berarti syekh itu gitu. Jadi artinya kita sama-sama anak Adam. Yuk kita balapan. Balapan apa? Balapan takwa gitu. Yang menang yang takwanya paling tinggi kan begitu harusnya kan. Jadi ya kalau kemarin ada yang sampai nyium-nyium kepala ya gimana gitu ya. Oke, mungkin kalau kita ketemu dengan saudara kita, nenek kita, kakek kita, misalnya yang sudah lama nggak ketemu gitu ya, ya mungkin itu masih bisa ya. Tapi ini yang akidahnya berbeda, ya kita hormat sewajarnya aja lah gitu ya. Bukan begitu Pak?
Hah? Oke lah, itu lain cerita lah ya. Ini kan ada tadi kalau paus datang, kemarin ada paus datang, malah ada anggotanya yang ke studio saya bersyahadat. Saya tanya, loh kok kamu nggak ke sono? Nggak ngeliat paus? Enggak, hidayahnya sudah datang kan. Nah hidayah sudah datang, mau diapain lagi? Nggak bisa nolak gitu. Alhamdulillah bersyahadat. Oke, jadi tadi ketika saya bicara, siapa yang ngajarin hukumnya Taurat itu sudah batal? Apakah Yesus? Ternyata kalau kita baca bukan. Paulus. Siapa Paulus? Paulus juga orang Yahudi, ya. Paulus juga orang Yahudi, Bu. Tapi dia dari suku Benyamin, tapi ibunya orang Tarsus, orang Yunani, ya. Jadi blasteran. Paulus ini blasteran. Dia mengaku belajar dari Gamaliel, guru orang Yahudi juga yang terkenal. Dia mengaku mengikuti hukum Taurat. Mengaku ya, tidak bercacat katanya hukum Tauratnya menurut dia. Jadi ketika dia sedang diutus ke Damsyik ya untuk mengejar pengikutnya Yesus, dia dan teman-temannya mengaku mendengar suara dan melihat cahaya. Suaranya bunyinya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus yang nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah tatap muka sama Yesus, mengaku bahwa itu suaranya Yesus. Ya kan? Betul? Iya. Ketika Paulus melihat cahaya mendengar suara, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus ngomong, siapa engkau Tuhan gitu. Siapa engkau Tuhan? Kok tahu dari mana itu yang ngomong Tuhan ya? Ya, itu hanya terjemahan ya, terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan menjadi kata Tuhan. Jadi sebenarnya Tuan ya. Bahasa Yunaninya adalah kurios. Jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, kata yang ditulis untuk Yesus harus Tuhan. Ya, kata Yunaninya itu kurios. Kurios kalau ke bahasa Indonesia menjadi tuan. Kalau ke bahasa Jawa itu bisa jadi apa? Gusti. Nah, coba kalau ini orang Jawa nih, orang keraton nih. Kalau manggil Sultan pakai Gusti boleh kan? Boleh. Kalau manggil Allah pakai Gusti boleh? Gusti Allah. Berarti bisa manggil seseorang yang dihormati dengan sebutan Gusti, bisa juga digunakan untuk memanggil Tuhan yang Maha Esa. Kata Indonesianya Tuan, kata bahasa Inggrisnya Lord. Tapi kalau di dalam Bible-nya Indonesia, kata kurios itu ketika berhubungan dengan Yesus, udah nggak boleh ditawar, harus jadi kata Tuhan. Tapi kalau untuk yang lain, untuk Pontius Pilatus misalnya, nanti untuk Filipi misalnya, untuk Paulus, kalau kata kurios jadi Tuan. Gitu. Ya, jadi memang sudah ada muatan teologis di dalam terjemahan mereka. Jadi kalau kita melihat membedakan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, ternyata beda. Yesus diceritakan tadi apa? Doanya sujud. Yesus diceritakan di sunat, betul? Yeah. Yesus diceritakan puasa. Yesus diceritakan nggak pernah makan babi. Ada nggak cerita Yesus makan babi? Nggak ada ya? Karena apa? Karena Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Kalau tidak meniadakan hukum Taurat, berarti nggak makan babi. Karena hukum Taurat melarang makan babi, gitu kan? Kemudian ceritanya di dalam Bible, ketika Yesus disalib, ini cerita nih ya, cerita Bible nih, bukan kita mengimani nih. Di dalam Quran kan kita harus paham, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Di Bible diceritakan disalib, ketika mayatnya diturunkan dikafani, pakai kafan. Sekarang Mbak Dias dulu tak lihat nggak keluarganya kalau mati dikafani apa masuk peti? Dandanin. Didandanin terus masuk peti apa dikafani? Masih peti. Masuk peti. Umat Katolik juga ada puasa ya? Ada. Berapa? 40 hari? 40 hari. Jam berapa sampai jam berapa? Nggak ada ininya sih. Makan kenyang 1 kali. Oh, pakai mic. Okay.
Kalau seingat saya sih nggak dibatasin, cuma makan kenyang 1 kali. Makan apa? Makan kenyang. Makan kenyang 1 kali. Waduh, berarti sehari makan kenyang untuk 24 jam. Iya. Habis makan kenyang itu nggak boleh makan sampai besoknya. Kalau saya pribadi, karena saya nggak kuat sampai maghrib ya, jadi jam 3 itu saya udah makan kenyang sekali, terus habis itu ngemil. Enggak, dari jam berapa? Dari jam berapa? Pagi udah nggak makan. Paginya jam berapa? Jam 8, jam 9, apa jam 6 pagi? Bangun pagi itu udah nggak makan. Sebangunnya? Iya. Oh, nggak ditentukan jam berapa? Oke, berarti bebas ya, kalau bangunnya jam 9 ya jam 9 sampai jam 3. Itu setelah jam 3 boleh buka? Bebas sebetulnya. Oh, bebas? Iya, kalau saya pribadi karena saya intinya makan kenyang 1 kali, jadi saya udah mulai gelir-gelir gitu, udah mulai perpet-perpet gitu. Makan saya jam 3. Sudah mulai dehidrasi gitu langsungnya. Oke, selama 40 hari. 40 hari. Itu harus semuanya atau gimana? Biasanya sih cuma hari Jumat. Oh, cuman hari Jumat? Iya, yang lainnya pantang. Kalau mau Paskah? Pantang daging gitu. Oke. Tapi lebih utamanya nanti di Rabu Abunya sama Jumat. Oke, berarti sedikit berbeda dengan cerita Yesus puasa di Bible kan? Yesus puasa di Bible 40 hari, 40 malam. Kita puasa Ramadan berapa hari, Bu? 29 atau 30 lah ya. Syawal berapa hari, Bu? 6, udah 36. Beda tipis lah ya, cuma 4 hari ya. Mau dibuletin juga boleh kan? Nah, tapi kalau umat Katolik ternyata beda. Katanya kalau udah gelir-gelir boleh buka gitu. Ya, jadi Yesus disunat, Yesus doanya sujud, kemudian Yesus nggak makan babi, kemudian Yesus puasa dan matinya di kafani menurut Bible. Nah, sekarang umat beragama apa yang disunat, nggak makan babi, puasa? Islam bukan? Berarti kalau gitu kita ikut sunnah Yesus di Bible nggak? Iya. Ya kan? Ya walaupun syariatnya mungkin berbeda sedikit, tapi sunnahnya Yesus dalam Bible kan sekarang kita yang ngerjain. Iya. Berarti Yesus agamanya apa? Kristen bukan? Islam. Bahkan Yesus nggak kenal Kristen kan? Nah, jadi Yesus satu tidak pernah mengajarkan Tuhan itu jadi manusia. Kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bahkan ketika Yesus dicobai oleh iblis. Nah, ini ada ceritanya nih, betul? Iya. Ini gimana ya kadang-kadang ya? Iblis mencobai Tuhan Yesus. Apa iblis tuh nggak tahu kalau Yesus Tuhan apa gimana ya? Kok berani-beraninya gitu ya nyobain penciptanya gitu ya? Sekali lagi ya, bukan saya mau mengolok-olok ya, bukan saya mau menghina sesembahan orang, tapi diceritakan Yesus sebagai Tuhannya orang Kristen dicobai oleh iblis. Dicobai itu maksudnya diuji, Pak, diuji, ya, digoda. Kalau nabi digoda atau diuji oleh iblis, wajar nggak, Pak? Wajar. Nabi Ayub ya, Nabi Ayub diuji ya, Bu ya, sampai habis-habisan lah ya. Kalau nabi diuji oleh iblis, wajar. Kalau Tuhan diuji sama iblis, itu iblisnya yang kurang ajar atau gimana gitu ya. Jadi ketika diceritakan Yesus diuji oleh iblis, Yesus pertama disuruh merubah atau membuat mukjizat batu menjadi roti. Betul? Iya. Terus Yesus jawab, bukan hanya roti saja tapi dengan firman gitu ya. Terus juga yang kedua, Yesus diuji oleh iblis dengan cara ditaruh di atas bait suci. Bait suci ya. Kita kenalnya dengan sebutan Haikal Sulaiman. Yesus ditaruh di atas bait suci, disuruh terjun sama iblis. Kan kamu anak Allah. Kalau kamu terjun, pasti ada malaikat yang menolong kamu gitu. Boleh nggak saya sebut itu iblis sedang melakukan ujian, sedang melakukan percobaan pembunuhan? Boleh nggak?
Loh, kan suruh terjun. Kalau terjun bunuh diri nggak Pak? Bu, kalau disuruh terjun, kamu kalau terjun pasti ada yang nolong nanti malaikat-malaikat. Bisa nggak itu disebut percobaan pembunuhan? Ya masalah ada yang nolong atau nggak nolong itu urusan belakangan Pak. Tapi ini diuji nih, kan kamu anak Allah nih. Kalau kamu terjun pasti ada malaikat-malaikat yang menolong. Kata Bible Pak, ada tuh ayatnya. Kan itu berarti seperti percobaan pembunuhan ya Pak ya. Cuman Yesus nggak mau gitu. Jangan menguji atau jangan mencobai Tuhan. Yesus ngomong gitu. Loh tapi orang Kristen kan bilang Yesus Tuhan. Berarti jangan mencobai aku dong gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus dibawa oleh iblis ke atas gunung. Tuh ya, ada ya? Kok bisa gitu ya Tuhan dibawa sama iblis gitu ya? Ke atas gunung gitu. Terus di atas gunung diceritakan begini. Aku perlihatkan semua kerajaan dunia. Kalau kamu Yesus mau nyembah aku iblis, maka seluruh kerajaan dunia ini aku berikan kepadamu. Bilangnya begitu. Kalau dari atas gunung bisa melihat semua kerajaan dunia, berarti dunianya datar apa bulat? Datar dong berarti. Datar. Sekarang bumi ini bulat apa datar, Bu? Bulat. Ya, jadi ada memang kejanggalan gitu ya. Nah, ini jadi ketika Yesus sudah diuji, Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Engkau harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allah Bapa. Betul kan gitu tulisannya? Yesus nyuruh iblis nyembah kepada Bapa. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bilang, enyahlah kau iblis, kamu harus menyembah aku dong? Iya. Kan aku Tuhan. Iya. Kalau Tuhan, iya. Yesus nyuruh iblis nyembah Bapa. Saya bukan berusaha menafsirkan, Tapi kalau ayatnya bunyi demikian, bagaimana? Kalau Kristen mati-matian bilang Yesus Tuhan, tapi ketika Yesus masih ada di bumi ini, nggak pernah nyuruh orang nyembah Dia. Itu kira-kira Kristen yang mau fitnah Yesus jadi Tuhan atau gimana gitu maksudnya? Mengklaim. Paham ya maksud saya? Dan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Dari mulut Yesus sendiri tidak pernah keluar kata Kristen. Tidak pernah keluar. Kata Kristen baru keluar di Bible, ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, yaitu ketika Paulus dan Barnabas sudah tinggal di sebuah kota Antioquia selama setahun, barulah Paulus, Barnabas, dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Ternyata di Kodeks Sinaiticus abad keempat, kata Kristianosnya, memang ada kata Kristianos, tapi kelihatan pernah ada yang dihapus. Kalau tidak dihapus, tulisannya Kristianos. Pernah dengar? Nggak pernah buka Kodeks Sinaiticus berarti. Kata Kristen yang ada Kisah Para Rasul 11:26 itu di Kodeks Sinaiticus, kodeks ini kodeks abad 4, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, Kodeks Alexandrianus itu adalah kodeks-kodeks atau naskah-naskah yang paling tua yang masih bisa disimpan oleh manusia sampai saat ini. Di dalam Kodeks Sinaiticus tidak ada kata aslinya Kristianos, nggak ada. Awalnya Kristianos. Kristianos artinya bukan Kristen, artinya yang baik. Kristianos artinya Kristus, Kristen. Jadi ada huruf eta seperti huruf E begini, pernah dihapus menjadi huruf iota atau seperti huruf I. Jadi tadinya Kristianos jadi Kristianos. Nah, oke, itu ajaran apa? Itu bahasan kritik teks lah ya, mungkin nggak cocok lah di sini lah. Tapi saya hanya ingin membuktikan bahwa sebutan Kristen itu tidak pernah keluar dari mulut dan bibir Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Kristen dan tidak pernah mengajarkan akidah Kristen di dalam Bible. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ajaran Kristen baru ada ketika ada Paulus. Paulus mengajarkan bahwa kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu,
kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Itu kata Paulus, ya. Kalau kata Yesus kepada bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Kalau anak kecil gimana Bu kesannya? Polos. Polos. Anak kecil ada dosa nggak Bu? Nggak ada. Suci. Kira-kira kalau anak bayi lahir 3 hari meninggal, masuk neraka masuk surga Bu? Surga. Ini pada ulama semua ya, berani-beraninya menghukumi bayi yang baru lahir masuk surga gitu. Tapi dengan akal sehat kan kita nggak mungkin berpikir bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan bayi yang tidak punya dosa ke neraka, kan nggak mungkin. Tapi kalau Paulus bilang bahwa setiap manusia yang lahir itu sudah bawa dosa waris. Dosa asal. Dosa waris, ya kan? Warisan kok dosa gitu ya. Mau nggak Bu punya warisan dosa Bu? Bu, warisan tuh tanah, rumah gitu ya. Warisan dosa. Jadi kalau kata Paulus, dosanya Hawa, istrinya Adam, ya, yang setelah makan buah kuldi katanya, buah kehidupan itu, dosa itu menjalar kepada setiap manusia. Karena setiap manusia sudah punya dosa, makanya tidak bisa kembali bersatu dengan Allah, tulisannya, gitu ya. Sehingga perlu Allah itu menebus dosa manusia. Itu ajarannya Paulus. Ajarannya Yesus gimana? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Bertobat. Kalau bertobat bagaimana? Ya, tidak melakukan perbuatan dosa lagi, kan begitu. Yang dikatakan Yesus itu sama dengan yang di dalam perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi. Ada ayat yang berbunyi begini, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah itu apa? Wudu ya? Iya. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakanlah keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bukan cari janda Pak, perjuangkan perkara janda-janda itu artinya membantu para janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, tulisannya gitu, firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Masih ingat, alhamdulillah. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Bulu domba. Ada 2 jadi ya. Merah seperti kirmisi atau kain kesumba, bisa menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Artinya kalau begitu dosa yang sebesar apapun, semerah apapun bisa menjadi putih, artinya apa? Diampuni nggak Bu? Diampuni. Bunyinya begitu loh, bunyinya. Berarti kalau bunyinya begitu, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat nembus dosa kita? Nggak perlu. Nggak ada dong, gitu. Ini perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Ketika masuk ajaran Paulus, kalau kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib, kamu tidak akan selamat. Kan beda. Nah, jadi ketika Yesus ngomong, kalau kamu tidak bertobat, kan sama dengan perjanjian lama. Itu bedanya ya. Jadi ini kalau kita melihat sebuah kitab, kalau kita sudah tahu isinya dan kita bisa kelompokkan kitabnya orang Kristen itu, kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ini adalah kitabnya orang Yahudi ya, yang perjanjian lama ini adalah kitabnya orang Yahudi. Kelompok yang kedua itu adalah yang ini, yang disebut dengan 4 gospel. 4 gospel itu yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita umat Islam jangan sebut 4 kitab ini Injil. Jangan Bu. Kenapa? Karena ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nanti yang di dalam perjanjian lama itu ada kitab yang disebut dengan Torah atau Pentateuch. Ada 5 kitab yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kitab apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya Pak ya, nggak usah dihafalin Pak. Itu juga bukan
Wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Musa juga yang menulis, bukan saksi mata yang pernah melihat Nabi Musa juga yang menulis. Jadi ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Quran. Jadi kita jangan sebut kitab mereka Taurat atau Injil, sebut saja Bible. Ya, juga jangan sebut Alkitab. Walaupun di sini tulisannya Alkitab, kita jangan sebut Alkitab. Karena apa? Karena Al-Quran kita juga Alkitab. Zalikal kitabullah bula roiba fi, ya kan? Kitab Al-Quran juga disebut Alkitab. Makanya kita jangan sebut ini Alkitab, sebut aja Bible. Paling jauh Holy Bible, ya. Supaya apa? Supaya juga kita bisa menjaga toleransi sepenuhnya. Artinya kita membiarkan, ya monggo silakan kalau mereka mau menyembah Tuhan yang punya 3 pribadi, mau menyembah Tuhan yang jadi manusia, monggo, itu dijamin haknya oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin setiap warga negara memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi pemerintah juga punya keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4 melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Ya. Jadi karena masih ada upaya-upaya pemurtadan dari kalangan mereka kepada umat Islam, makanya kita perlu tahu kitabnya mereka. Kita perlu tahu akidahnya mereka. Kita perlu tahu juga ibadahnya mereka. Dan kita juga perlu tahu dan selalu belajar dengan Islam kita, Quran kita. Wong kita sudah diberikan Quran yang waduh gak bisa dibandingkan gitu ya. Kalau ini di seluruh bumi ya, yang mushaf dan yang soft copy dibakar atau dimusnahkan, bakal ada lagi gak kira-kira? Yang ini? Ada. Kira-kira bakal ada lagi gak? Nah, kalau yang Quran, semua Quran dibakar, semua hard copy, soft copy, semua dibakar di seluruh bumi. Bakal ada lagi nggak Bu? Ada. Nah, dari mana Bu? Menghafal Quran. Hafalan. Pernah dengar pendeta pastor hafal ini? Nggak ada. Nggak ada yang hafal. Nggak usah satu Bible gini Pak. Satu halaman aja Pak. Nggak ada yang hafal. Nggak ada. Kalau Quran, anak 5 tahun aja bisa hafal ya. Insya Allah. Anak yang istilahnya manusia yang kondisi badannya tidak sempurna aja bisa hafal, anak autis saja bisa hafal, bayangin. Ya, jadi saya di sini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di sini. Kita membagikan apa yang kami sebut dengan iman itu, iman Islam itu. Kalau misalnya ini kan judulnya kan memahami keimanan mualaf Indonesia. Kalau namanya iman, ya kita sudah sama-sama Muslim sama lah ya. Kami juga yang baru masuk Islam juga ngiri sama Bapak Ibu. Emang kita nggak ngiri? Ngiri Pak. Ngirinya dari mana? Bapak Ibu dari kecil ketika sudah mulai akil balik, sudah mulai beribadah, kan sudah dapat pahala. Yeah. Betul kan Pak? Sholatnya dapat pahala, amalannya dapat pahala. Lah kita umur berapa? Kita cuman menangnya cuman apa? Dosa kita dinolin gitu. Cuman itu aja modal kita gitu ya. Alhamdulillah, itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika ada orang yang masuk Islam, dosa-dosanya insya Allah dihapuskan. Tapi juga dengan catatan Islamnya baik. Ya dong, udah masuk Islam, mintanya dosa dinolin tapi masih maksiat waduh. Tapi modal kita selain dosanya dinolkan, pahala kebaikan kita juga dicatat, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah kan kita ngiri sama saudara-saudara kita yang Muslim dari keluarga Islam, sudah numpuk pahala dari kecil. Kita sekarang baru mau ngejar pahala nih, ya kan? Ya kalau ibaratnya balapan kita pengennya nyolong di tikungan gitu lah Pak. Kira-kira gitulah ya. Kita semua iman sama, ya. Kitab sama, Nabi sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, ya sama sebenarnya. Cuman ya bedanya hanya
ketika kita yang sudah bertahun-tahun ya baca ini, bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun menjadi kafir, gitu ya. Tiba-tiba ketika kita jadi muslim, ini yang saya rasakan ya, yang saya rasakan dalam diri saya tuh leganya luar biasa, Bu. Lega sekali. Kenapa? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Kalau dia kan lain, ya. Kalau Mbak Dias mungkin, kalau saya leganya karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Alhamdulillah gitu, ya. Nah, itulah perbedaan utama antara kita dengan Kristen, ya. Bedanya kita dengan Kristen, kita tidak percaya Tuhan itu bisa jadi manusia. Tuhan bisa jadi makhluknya. Kita tidak percaya itu. Tidak ada ceritanya. Begitu juga agamanya Yahudi, Bu. Nih kitabnya. Kitab ini mengatakan Tuhan, langit yang mengatasi segala langit itu tidak dapat memuat Tuhan. Ini orang Yahudi kitabnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tuhan itu tidak berubah, kata kitab ini. Di Maliaki 3 ayat 6. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Hosea 11 ayat 9. Yesaya 4:3. Yesaya juga bukan manusia. Jadi orang Yahudi pun juga tidak ada yang percaya Tuhan itu bisa jadi manusia gitu. Karena langit yang meliputi segala langit, nah kan berarti langitnya banyak. Kita juga mengenal 7 langit. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti Tuhannya jauh lebih besar daripada segala langit. Kita juga begitu. Apalagi kita setiap hari mungkin baca lam yalid wa lam yulad. Ibaratnya begitu, Pak. Jadi ada yang setara gitu. Akidahnya setara. Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Tiba-tiba di Kristen mempercayai Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang tidak berubah itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Itu bedanya. Makanya akidahnya ini yang berbeda. Makanya orang Yahudi menghukumi orang Kristen sebagai aboda zara. Aboda zara itu apa tuh? Aboda zara artinya penyembah asing. Ya. Jadi tidak ada ceritanya dalam kitab Yahudi manusia disembah sebagai Tuhan. Nggak ada ceritanya. Jadi aboda zara juga bisa diartikan penyembah berhala. Kata orang Yahudi loh, bukan kata saya loh. Ya. Kalau Islam menilai atau menghukumi Kristen atau Nasrani syirik dan musyrik. Ya, akidahnya syirik, orangnya musyrik. Karena apa? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sama sebenarnya orang Yahudi juga menganggap Kristen sebagai aboda zara, penyembah berhala. Jadi kalau orang Yahudi pergi ke suatu tempat, di tempat itu dia tidak menemukan sinagog. Sinagog tahu ya Bu ya? Tempat ibadahnya orang Yahudi. Ketika mereka tidak menemukan sinagog, mereka boleh masuk masjid untuk tefilah, untuk sholat. Saya pernah begitu. Saya punya teman orang Yahudi, kita lagi di mall, waktunya sholat asar. Sholat bareng, ayo jalan. Kemana? Ke masjid. Jadi orang Yahudi masuk ke dalam masjid, izin untuk sholat di dalam masjid. Tapi tidak sama-sama softnya. Umat Islam di depan, softnya, dia sendiri di paling belakang. Gitu, boleh. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka dilarang masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena mereka beranggapan gereja adalah tempat menyembah berhala. Berhalanya siapa? Yesus. Baru tahu kan? Iya. Coba bayangin sampai segitunya. Jadi kalau orang Yahudi ke dalam mall lagi bulan Desember, ada ada pohon Natal gitu kan? Kalau kita umat Islam ada pohon Natal ngapain? Begini dong. Ya, ya Bu ya, foto gini ya. Betul nggak Pak? Anak-anak kita coba perhatikan kalau ada pohon Natal gimana? Begini kan? Di belakangnya pohon Natal kan? Kalau orang Yahudi Bu, ngelihat pohon Natal, muter mereka Bu, nggak mau ngelihat. Beneran, mereka nggak boleh ngelihat begituan. Najis buat mereka katanya. Bayangin.
Hati-hati Bu, makanya kita itu tidak lebih ketat daripada Yahudi loh. Ya. Kita mungkin menganggap toleransi. Bahkan karyawan sebuah toko atau restoran ketika bulan Natal ketika hari Natal suruh pakai apa Bu? Santa. Topi Santa. Nah, topi Santa Claus. Padahal Santa Claus di Bible nggak ada loh. Nggak ada. Loh, beneran Santa Claus nggak ada di Bible. Harus pakai topi Santa Claus, kalau nggak pakai topi Santa Claus bisa dipecat, gitu kan? Nah, itu sudah tidak bijaksana ya. Dengan alasan toleransi, tapi mengabaikan akidah orang. Gitu. Ya, jadi kita semuanya harus sangat berhati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu sangat berhati-hati. Yang harus dijaga adalah akidah kita. Yang harus dijaga adalah akidah anak kita, saudara kita, teman kita ya, dan juga lingkungan kita. Jangan sampai kita mudah dimurtadkan. Itu pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Dipersilahkan kalau ada mau bertanya. Ya, ada berapa pertanyaan? 30? 3. Alhamdulillah. Kirain 30, waduh. Silakan Pak, Bu. Baik, boleh berikan ya, Masya Allah, luar sekali. Mbak Biasa atas sharing-nya, juga Ustaz Mardandi atas penyampaian dari aspek memahami keimanan mualaf Indonesia. Wah, ini sangat sekali. Baik, tangannya ke bawah dulu, biar adil, Oke. Kami minta yang paling awal acungan tangan. Sabar. Turun dulu. Oke, 1, 2, 3. Wah, kok benar sekali. Banyak ya? Waduh, Masya Allah. Oke, tadi yang pertama dari Perindo. Izinnya saya mantri lewat sini. Oke, Bapak tolong sebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaan. Yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setioko dari MPW DKI Jakarta yang pernah juga menjadi sekretaris PCM Duren Sawit 1. Yang ingin kami sampaikan bahwa di Jakarta ini masih ada kristenisasi di daerah Rorotan. Bahkan kami dari Duren Sawit 1 datang ke sana waktu korban itu SD Muhammadiyah 08+ ke sana itu sengaja untuk korbannya di sana. Karena ternyata di daerah sana itu belum pernah ada yang motong korban itu hewan hidup. Artinya mereka mengiming-iming dengan, kalau saya tidak mengatakan bahwa mereka kurban, tidak, mereka memotong kambing dan sapi dan orang penduduk Rorotan dan sekitarnya itu dibawa ke gereja. Itu kan modus, artinya perlu bahwa kita tidak. Yang kedua, bahwa kami terima kasih itu dari Surabaya. Saya juga pernah ke daerah sana, studi banding di daerah Surabaya Muhammadiyah. Alhamdulillah, itu juga Mbak Roro. Kami senang bahwa dari keraton turun, sehingga kakek buyut kita juga sebetulnya dari sana, cuman dihilangkan dengan Raden Roronya dan segala macam, turun memegang gitu. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh tidurnya itu enak-enak makan, tapi sementara kristenisasi itu masih berjalan dan itu menjadi tanggung jawab. Jadi mohon sekiranya yang Bapak yang baru datang ke Islam kiranya menggiat untuk masalah itu, karena biasanya kalau dari dalam itu lebih tahu daripada kita ya, dari orang Islam metodologinya segala macam kan kita nggak tahu, tapi kalau dari Bapak dan Ibu itu kan sudah tahu. Jadi mohon lebih digiatkan
turun ke bawah, ke grassroots untuk memerangi yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kok, ditampung dulu. Penanya kedua. Oke, biar adil, tadi dari sebelah sini, sekarang dari sebelah sini. Ibu. Oke, saya izin mengambil. Tolong pertanyaannya dicatat ya. Oh iya. Lupa dari tolong. Sebutkan nama dari mana ini? Saya Bu Suleha dari LP UMKM PWM. Kalau saya lebih menyoroti karena seorang ibu, bagaimana dengan keluarganya Mbak nih, anak-anak? Apa juga akhirnya pisah, pas saya pisah sama suami, terus anak-anak ikut siapa? Itu kan siar. Terus sejauh mana maksudnya siar ke keluarga gimana? Ibu, bapak, adik, dan bagaimana nggak Mbak kalau ada kristenisasi, bagaimana dengan islamisasi Mbak ke keluarga atau ke teman gitu kan? Itu kan berarti berhasil dakwahnya si Mbak gitu. Kayak apa namanya, sebagai pengajak, karena ini emak-emak pakai hati. Siap Bunda. Berarti tertuju ke Mbak Dias ya Bu ya. Baik. Baik. Penanya ketiga dalam sesi pertama. Oh iya, Bapak yang di sebelah kiri saya, izinnya Bunda. Siap. Boleh Bapak disampaikan namanya, dari mana dan pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Muhammadiyah Cabang Koja, Jakarta Utara, Pantai. Dan saya tanyakan, saya belum dengar dari Tom Stephen ini self introduction, perkenalan dari awal keluarga atau apa. Ya. Yang kedua, khusus untuk ini Katolik semua ya, mantan kafir ya, Katolik semua. Bagaimana ada ini nggak, ada chemistry nggak dengan hanya tamu kita ini, tamu paus, ada chemistry nggak nih? Dua mantan Katolik ini ada nggak chemistry dengan datangnya paus ke Indonesia itu? Kira-kira ada nggak gitu perasaan gimana gitu? Apalagi Mbak ini kan yang baru nih ya, baru masuknya kan ya, barangkali masih ada perasaan apa gitu dengan paus yang datang ini. Itu saja barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk ketiga penanya kita pada sesi pertama ini. Baik, izin kok boleh langsung dijawab. Yang pertama, tentunya pertama dari Bapak yang di sebelah sana menyampaikan bahwa bagaimana pencegahan agar kristenisasi di lingkup DKI ini tidak menyebar ya Pak ya, dan juga mohon saran dari beliau lebih digiatkan lagi turun-turun untuk mendakwahkan agar minimnya penyebaran luas kristenisasi di Indonesia. Silakan Pak direspon. Baik, jadi di Jakarta kalau dikatakan tadi di daerah utara ada kristenisasi, nggak cuma di sana Pak, banyak, bahkan di Masjid Istiqlal Pak belakangnya. Pernah dengar Bu? Di belakangnya Masjid Istiqlal itu ada orang-orang, ada warga Jakarta yang ekonominya kurang bagus ya, yang mungkin pemulung atau apa itu didatangi oleh orang-orang gereja yang mau baptis, dikasih uang 500.000. Bayangin, 500.000 buat pemulung, mau nggak kira-kira? Mau lah. Ya kalau cuma ngambil duitnya aja sih nggak apa-apa, tapi kalau dia terus ke situ kan, nah itu kan ya masih ada. Nah kita ini kan yang giat di dalam bidang mualaf center ya, atau pembinaan para mualaf. Kita juga ada kegiatan-kegiatan yang turun ke lapangan juga ada Pak, alhamdulillah. Tapi tidak semua ya. Saya di bagian dakwah. Jadi saya ini di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid, saya ditunjuk, diamanahkan menjadi ketua litbang, yang mana tugas saya selain dakwah juga Pak, minimal dalam setahun 2 kali saya harus debat sama pendeta, minimal. Jadi saya harus cari pendeta untuk debat face to face, tatap muka. Susah nyari pendeta untuk jadi debat, bingung saya. Ya, nah untuk teman-teman yang kita yang lain, ada dari yayasan lain, ada asosiasi juga, kayak semacam apologet gitu ya, perkumpulan apologet yang turun ke lapangan ada. Ya, jadi mendatangi tuh orang-orang Kristen yang bagi-bagi uang gitu. Ada yang begitu.
Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Jadi kita juga memang perlu kerjasama. Setiap ada informasi kristenisasi, Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk bagikan kepada kami, ya, kirimkan kepada kami. Kami nanti kirim ke teman-teman kami yang ada di daerah masing-masing. Di YouTube juga sekarang banyak kan kita bisa melihat kan. Karena gini ya, ini gini nih, Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya. Di kalangan mereka itu ada yang namanya sekolah tinggi teologi. Pernah dengar Bu? Pernah ya? Di dalam sekolah tinggi teologi mereka itu juga satu ada pelajaran Islamologi. Ya. Kemudian di sekolah tinggi teologi itu mungkin tidak semua, tapi hampir semua lah ya. Itu mewajibkan mahasiswa-mahasiswanya kalau mau lulus harus bisa memurtadkan orang atau membawa orang dari luar Kristen ke dalam Kristen. Ini beneran ini beneran. Jadi hampir semua STT mahasiswanya itu kalau mau lulus harus bisa memurtadkan orang. Jumlahnya relatif macam-macam. Ada yang diminta 3 orang, ada yang diminta 5 orang, ada yang diminta 20 orang. Nah, kalau begitu kan mereka memang harus turun ke lapangan. Praktek kerja di lapangannya, di lapangan tuh cari orang untuk dimasukin dalam Kristen. Saya udah berapa kali podcast dengan orang-orang yang lulusan STT, mereka cerita bahwa yang mereka cari untuk dimasukkan ke dalam Kristen itu orang-orang yang kira-kira orang Islam yang tukang mabok, tukang judi, atau yang rajin sholat, rajin ibadah. Kira-kira yang mana? Nggak mau Pak. Ngapain masukin orang mabok? Yang mereka cari itu orang Islam yang rajin sholat, yang ibadahnya bagus Pak. Jadi kalau ketika mereka lagi ngobrol sama orang Islam di sebuah warung, kalau dengar azan, mereka akan ngingetin orang Islam tuh, oh azan, sholat dulu. Mereka begitu malah. Jadi mereka ngelihat orang Islam ini taat nggak ibadahnya, sholatnya bener nggak. Kalau orang Islam yang diingetin udah azan, sholat, tar dulu, sekopi dulu atau sebat dulu gitu misalnya, atau nggak mungkin nggak sholat, mereka nggak akan deketin lagi Pak. Tapi ketika mereka melihat orang itu sholatnya bagus, deketin, pepet, itu yang mereka cari. Nah, jadi hal seperti itu tuh udah biasa, sudah lumrah di STT gitu. Ya, saya udah sering mendengar yang begitu. Buktinya, ini bener nggak sekolah STT minta ijazahnya? Ada semuanya. Saya udah pegang yang begitu-gituan gitu. Jadi tetaplah, insya Allah kita tetap turun ke lapangan. Terima kasih atas masukannya. Kita bagi-bagi tugas gitu ya. Mungkin juga jangan dari kita semua yang Yayasan Mualaf Center, bapak-bapak, ibu-ibu yang istilahnya punya waktu, bantu kita. Ayo kita sama-sama ya. Silakan. Tadi yang pertanyaan kedua apa? Hah? Mic-nya? Mic depan itu? Depan. Di meja. Oh ini ada mic lagi. Oh udah. Terima kasih. Baik, yang kedua untuk Mbak Dias. Baik, bagaimana respon dari keluarga Mbak Dias atas perpindahannya agama Mbak Dias yang semula dari Katolik ke Islam? Tadi Bunda ingin share sebagai seorang perempuan seperti itu kiranya. Monggo Mbak Dias jawab. Bismillah. Kalau dari keluarga terus terang menentang, sangat menentang. Jadi terutama kakak saya, karena kakak saya kan memang sangat Kristen sekali, sangat evangelis. Jadi waktu itu dari Papa anak-anak saya sampaikan bahwasanya saya dan anak-anak alhamdulillah sudah sadat. Nah, jadi waktu itu Papa anak-anak juga marah besar. Intinya saya dikiranya tuh seperti mendoktrin gitu. Wah, kamu pasti udah cuci otak anak-anak kamu gitu. Padahal sebetulnya saya sampaikan, awalnya saya takut juga sih karena waktu itu saya begitu menanamkan kekristenan itu ke anak-anak saya gitu. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan iman Islam itu saya sampaikan ke anak-anak juga dari beberapa data gitu dia. Jadi kayak misalnya seperti menggunakan analogi gitu. Karena waktu itu Yesus itu kan ungkapan seperti utusan ya kok ya. Jadi waktu itu ada teman tuh yang menyampaikan Yesus itu
kan utusan. Ini ibarat Mbak Dias ke arisan mengutus anak saya. Jadi nanti di sana anak saya itu bukan sebagai saya. Jadi anak saya namanya Krishna ya. Itu Krishna datang ke arisan atas nama Dias, tapi bukan Dias gitu. Ibarat itu seperti itu. Jadi Yesus itu datang tidak sebagai Allah itu sendiri, tapi tetap Yesus. Jadi tetap utusan. Jadi ya Rasul ya. Jadi seperti itu. Itu saya sampaikan ke anak-anak dengan ngobrol, dengan sharing. Alhamdulillah saya dengan anak juga dekat. Jadi begitu mudah saya mengajak mereka untuk memahami Islam, dan akhirnya kami bersyahadat di hari yang sama. Seminggu kemudian lalu saya sampaikan ke papa anak-anak, tapi memang karena tidak mau belajar Islam bersama-sama ya. Dari Mualaf Center waktu itu saya terlebih dahulu sudah berkonsultasi dengan Mualaf Center Yogyakarta. Oleh pengurusnya disarankan, jadi Mbak Dias nanti nggak usah nunggu diceraikan, tapi memang secara akidah sudah berbeda. Jadi seharusnya memang yang menceraikan gitu ketika bapak anak-anak tidak mau mengimani Islam begitu. Jadi kami sudah berpisah dengan bapak anak-anak gitu. Masya Allah, boleh beri tepuk tangan bagi untuk menyemangati Mbak Dias. Semoga semua insya Allah berpikiran dengan lebih baik. Amin, amin. Baik, pada ini terakhir tadi dari Nanya ketiga, sebentar ya Pak ya. Ini berkaitan dengan kedatangan Paus kemarin di GBK dari respon Koh Berdi dan juga Mbak Dias. Yang pertama bagaimana, dan yang kedua apakah masih ada chemistry antara Koh Berdi dan juga Mbak Dias dengan kedatangan Paus pada kemarin? Baik, kalau saya emang nggak ada chemistry Pak, orang saya dari Protestan. Yang dari Katolik yang ini nih. Masih pengen ketemu Paus? Oh enggak, kirain mau cium tangan Paus? Oh enggak. Kalau tanggapan saya terhadap kunjungan Paus ke Indonesia, ya sebagai kepala pemerintahan Vatikan dan juga sebagai kepala keagamaan Katolik, kunjungan ke sebuah negara itu hal yang biasa, gitu ya. Bukan sesuatu yang harus dilebih-lebihkan secara berlebihan gitu. Kalau misalnya blok jalan atau misalnya kunjungan ke istana atau misalnya ada dialog lintas agama yang diadakan di Masjid Istiqlal, itu hal yang biasa ya. Buat saya itu bukan masalah yang luar biasa. Tapi kalau azannya diganti dengan running text, kayaknya gimana ya? Udah gitu wajib ya itu yang menurut saya mungkin agak melukai lah, agak sedikit melukai umat Islam ya. Kalau harus menghilangkan azan dan diganti dengan running text. Kalau memang tahu, kan panitia pasti tahu jam azan ya. Pasti tahu kan jam-jamnya, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Kenapa nggak diadakan acaranya setelah isya misalnya? Kalau setelah isya kan nggak terganggu sama azan. Simple gitu harusnya ya. Harusnya bisa dipertimbangkan seperti itulah. Kalau sikap pemerintah dengan dengan kedatangan Paus ini, ya menurut saya yang wajar-wajar aja lah gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah menunjukkan seperti mental gimana ya? Itu tadi cium tangan atau gimana? Kita nih dijadikan bersuku dan ras yang berbeda-beda nih untuk saling mengenal. Bukan untuk saling merendah atau meninggikan ras tertentu gitu ya. Di dalam Islam satu hal yang paling saya bisa terima di dalam Islam apa? Tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi. Ya kan? Ya kalau gender lain cerita. Ini kan dipisahin kanan kiri nih. Ya kan? Kalau di masjid kan dipisahin depan belakang, ya kan? Tapi kan ada keutamaannya. Yang paling bertakwa laki-laki paling depan, perempuan yang paling bertakwa di paling belakang, dipisahkan. Tapi kan ini kan bukan rasis atau diskriminasi, ini kan karena gender ya. Tapi kan di Islam tidak ada yang namanya bangsa Arab seperti yang tadi dikatakan, bangsa Arab tidak lebih baik daripada non Arab juga tidak lebih baik daripada Arab.
Jadi mau Habib, mau bukan Habib, sama aja. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala takwanya. Tapi menghormati boleh. Harus bukan boleh. Menghormati. Kita mau menghormati Habib harus. Karena juga zuriat ya Rasulullah. Kita menghormati tukang beca nggak, Bu? Sama. Tukang beca kalau takwanya lebih tinggi dari Habib, yang lebih baik di sisi Allah yang mana? Yang tukang beca. Jadi maksud saya, mau keturunan Nabi, mau bukan, itu buat kita sama aja gitu loh. Kita tetap mencintai keturunan Nabi, tapi juga yang kita cintai adalah ya sesuai dengan porsinya aja gitu. Kalau misalnya ada Habib yang diprotes, yang nakal atau yang diprotes yang nakal, jangan digeneralisasi gitu. Maksud saya begitu ya. Jadi mau Habib mau bukan, mau Arab mau bukan, mau kulit hitam mau, sama aja semuanya. Kalau ada perbedaan, ini lebih baik dari yang lain, saya nggak jadi masuk Islam waktu itu, Bu. Bener. Karena mata saya sipit. Loh, iya bener kan? Ketika saya sedang mempelajari agama yang lama, ternyata Tuhan saya turun dalam ras tertentu. Ras apa? Ras Yahudi kan? Boleh nggak dikatakan rasis, Bu? Hah? Loh, nggak kasihan ras yang lain. Kan ras yang lain yang Cina juga pengen punya Tuhan mata sipit, Pak. Ibaratnya begitu, nah ya kan. Jadi ketika saya mempelajari konsep-konsepnya, Islam ini yang paling universal, paling manusiawi. Jadi inilah agama yang memang untuk manusia gitu. Untuk manusia artinya semua manusia, bukan ras tertentu gitu. Nah sekarang, ini buat sharing aja nih ya. Dulu saya agamanya Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus, betul kan? Kristus itu apa? Gelar daripada Yesus, gelar ya. Kalau kita Islam, gelar Isa adalah Al-Masih. Jadi Al-Masih sama Kristus sama, itu sama-sama gelar. Gelar dari Yesus. Yahudi dari kata Yehuda, anak keempat daripada istri keduanya Nabi Yakub alaihissalam. Yehuda menjadi Yahudi. Yahudi selain sebagai bangsa juga sebagai agama. Nama anak Nabi. Hindu apa? Nama tempat di mana agama itu berasal, di India, ya kan? Kalau Buddha apa? Hah? Gelar daripada Siddhartha Gautama, ya kan? Konghucu, kalau Konghucu apa? Nama Nabi. Nah, kalau Islam nama siapa? Nama agama. Islam artinya apa, Bu? Selamat. Apalagi? Damai. Apalagi? Tunduk, patuh. Apalagi? Udah? Apalagi? Berserah diri. Kalau ini gelar Yesus, ini nama tempat, ini nama anak Nabi, ini gelar orang, ini nama Nabi. Yang Islam kok berserah diri? Kok beda sendiri ya? Bukan nama suatu tempat, bukan nama orang, bukan gelar gitu. Kok berserah diri? Berserah diri kepada siapa? Allah. Kepada pencipta kita gitu kan. Matching dengan hadis. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah artinya apa? Suci boleh, muslim juga boleh, Bu. Artinya kalau bayi lahir fitrah, kan nggak bisa apa-apa, bayi cuma bisa oe-oe gitu kan. Artinya orang itu kan hanya bisa berserah diri kepada penciptanya melalui orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi kafir seperti saya dikafirkan sama orang tua saya. Loh kan saya dikafirkan, betul kan? Di bawah gereja kan menjadi kafir, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika nanti orang itu besar, mendengar Islam, menerima Islam, sampai akhirnya dia masuk Islam, memeluk Islam, orang itu tidak bisa dikatakan pindah agama, tapi sebenarnya kembali ke fitrahnya.
Betul nggak Pak Ibu? Betul? Nah, alhamdulillah. Jadi saya merasa sangat bersyukur saya kembali ke fitrah saya sebagai manusia. Gitu ya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Terima kasih Pak Denny. Selanjutnya tanggapan dari Mbak Iyas mengenai kedatangan Paul dan juga masih ada chemistry antara Mbak Iyas dan juga tentunya kedatangan Paulus. Silakan. Jujur terus terang ya Pak, saya tuh nggak ada TV di rumah, jadi nggak tahu ada berita kedatangan Paus. Itu jujur sama sekali saya nggak tahu. Jadi ketika ada teman pada ngobrol, ini saya, oh Paus datang toh. Jadi saya. Dan bahkan memang saya semenjak masuk Islam, saya tidak tertarik sama sekali dengan segala sesuatu yang ada di agama terdahulu. Bahkan kalau berteman masih tapi masih pilih-pilih ya. Jadi memang ada beberapa teman yang begitu gregetan mungkin sama saya ya Pak. Jadi mungkin dulu berteman baik, terus begitu saya masuk Islam langsung saya dimusuhin, diblok. Ada yang sampai fitnah saya, ada yang sampai apa sih namanya? Kayak neror gitu ya, kayak neror. Jadi kayak semacam SMS yang seperti saya dikata-katai, intinya tidak ada keselamatan di luar Yesus segala macam. Itu banyak gitu. Jadi akhirnya saya pilih mundur diri, lebih fokus ke hidup saya karena waktu itu begitu saya berpisah dengan papa anak-anak, tidak ada kemandirian finansial waktu itu. Jadi saya menikah 19 tahun itu mutlak ibu rumah tangga. Jadi begitu masuk Islam harus gimana caranya ini saya berdiri gitu di kaki saya. Waktu itu minta tolong sama teman-teman support system saya itu ada 2 orang. Waktu itu dikasih tahu untuk menjaga toko itu. Saya gaji 850 awalnya. 850 tapi memang Allah itu rencananya indah sekali Jadi waktu gaji saya masih sekian itu papa anak-anak masih satu rumah dengan saya. Jadi anak-anak mutlak dibiayai oleh papahannya. Tapi begitu perjalanan persidangan September 2021 kami berpisah, itu sama sekali tidak memberi nafkah. Tapi qadarullah itu juga Allah memberikan rezeki lebih. Saya akhirnya mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik berkali lipat, itu alhamdulillah sekali. Padahal waktu itu saya tidak punya basic sama sekali di pekerjaan itu. Jadi waktu itu pilihannya saya paksakan gitu, kudu iso gitu. Jadi waktu itu bismillah harus bisa. Dan akhirnya hak asuh anak saya karena yang terkecil waktu itu 4 SD Pak. Jadi anak saya 2, yang tertua itu waktu itu 3 SMA dan 4 SD waktu itu. Jadi yang tertua sudah bisa memilih agamanya sendiri gitu tanpa